Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan berkat berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami dapat menjalankan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Renungan Harian Katolik, Kamis 24 Februari tahun 2022, Bacaan Injil, Markus 9, 42-50. Bacaan Injil, Markus 9, 41-50. Siapa orang yang menyesatkan tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh, kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh, kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil, jangan menyesatkan orang lain. Yesus kembali menggunakan anak-anak kecil sebagai media pembelajaran bagi para murid. Sebagaimana dalam Markus 9:37, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa pemilik kerajaan surga adalah mereka yang bersedia menyambut anak kecil dengan penuh sukacita. Yesus mengatakan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Anak-anak kecil dapat dipahami secara harfiah sebagai anak-anak kecil yang percaya, namun bisa juga mengacu kepada orang-orang yang kecil imannya. Pada perikop sebelumnya, pesan Yesus kepada Yohanes jelas, yaitu jangan menghalangi orang yang kecil imannya, melainkan hargai dan kuatkanlah iman mereka. Pesan ini terus digaungkan oleh Yesus kepada para murid. Ia mengingatkan para murid agar kehidupan mereka tidak menjadi batu sandungan atau menyesatkan orang lain. Yesus tidak menghendaki orang-orang dengan iman yang kecil disesatkan oleh mereka yang merasa dirinya mengenal Tuhan sangat dekat. Kepada orang-orang yang memiliki kecenderungan menyesatkan orang dengan iman kecil, Yesus mengatakan, singkirkanlah batu yang membuatmu tersandung. Yesus beralih dari soal menyesatkan orang lain kepada soal menyesatkan diri sendiri. Mungkin saja seseorang menempatkan batu sandungan di jalan yang akan dilewatinya sendiri. Dan permintaan Yesus kepada para murid kala itu dan juga kepada kita pada hari ini, segala hal yang membuat kita terjatuh ke dalam dosa, segera disingkirkan. Egois, kecenderungan menerapkan harga diri pada diri dan kelompoknya, mengagungkan prestasi rohani, dan dosa-dosa lain harus disingkirkan. Panggilan hidup seorang pengikut Kristus adalah menjadi garam bagi dirinya, apalagi bagi orang lain, bukan malah menyesatkan orang lain, apalagi diri sendiri. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin.